Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidatul Husna. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 2504 01131987 dan nomor peserta 630870000383. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 11 di SMKN 1 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran ini menggunakan metode deep learning dengan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Rekaman ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mencek kehadiran dulu. Bagaimana kehadiran hari ini? Ya, alhamdulillah cukup. Baiklah, sebelumnya kita akan memulai doa dulu sebelum pembelajaran. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita selalu bersemangat dalam menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita. Nah, cita-cita kita di masa depan. Ibu yakin kalian semua punya cita-cita. Baiklah, Ibu di sini akan mencek kesiapan kalian. Nah, sudah menyiapkan buku pelajarannya? Sudah. Ya. Dan Ibu lihat juga kebersihan kelasnya sudah bagus, sudah rapi. Sebelumnya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, silahkan. Pelajaran minggu lalu adalah jamak iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menuntut baik orang lain. Ya, betul. Itu adalah pelajaran kita minggu lalu lah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Adab menggunakan media sosial. Nah, adapun di sini tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama menjelaskan adab menggunakan media sosial dalam agama Islam. Yang kedua, menganalisis adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Nah, pentingnya mempelajari adab menggunakan media sosial ini adalah agar terciptanya lingkungan digital yang lebih positif. Kemudian mencegah penyebaran hoax, mencegah perundungan atau ujaran kebencian, atau membangun hubungan yang harmonis dan bertanggung jawab. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu, apa itu media sosial? Saya, Bu. Ya, silahkan, Rumina. Media sosial
dengan konten yang terhubung dengan orang lain secara virtual. Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian, apa saja jenis media sosial? Ya, silahkan Jackie. Jenis media sosial itu berikut atau TikTok, Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Ya, betul. Silahkan duduk. Tepuk tangan. Adab adalah berasal dari bahasa Arab yang bermakna kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, dan nilai-nilai yang dianggap baik dalam masyarakat. Suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Yang pertama, niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Nah, segala sesuatu itu tergantung dari niat. Nah, jadi kita kedepankan niat baik kita. Yang berikutnya, baiklah, silahkan membentuk kelompok. Nah, sesuai nama kelompok yang sudah kita lihat. Ya, silahkan. Nah, nanti ya duduk dulu. Duduk aja dulu. Ya, nah, gunakan laptop kalian lah. Saatnya kita akan presentasi lah. Nah, dalam presentasi itu nanti bisa perwakilan kelompok, nah, ya kan? Misalnya 2 orang, ya. Jadi yang maju cukup 2 orang saja ya. Nah, 2 orang saja yang maju ke depan untuk presentasi. Atau gimana? Semuanya kan? Kalau semuanya Oh, ya bisa. Kalau mau semuanya juga bisa. Bagaimana? Yang lain sepakat? sepakat kok. Nah, ya bisa. Ya, semuanya bisa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Zahim Badam, itu saya sendiri. Saya Mutia, saya Yunita, saya Maulida. Jadi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu yang berjudul apa itu berita hoak. Ya, silahkan. Apa itu berita hoak? Hoak merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Hoak yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoak diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Penyebab munculnya berita hoak: 1. Ketidakrukunan antar masyarakat. 2. Literasi digital yang rendah. 3. Terlalu cepat menerima dan menyebarkan berita tanpa cek fakta. Cara mencegah berita hoaks. Pertama, cermati alamat situs. Pastikan mendapat informasi atau berita yang bersumber dari situs-situs resmi dan telah terverifikasi kebenarannya. Kedua, jangan cuma membaca judul. Judul provokatif biasanya dibuat untuk menambah viewers meskipun isi dari informasi yang diberikan sering berbeda. Ketiga, periksa fakta. Periksa kebenaran berita dengan cara melihat beberapa sumber lain agar mendapat beberapa referensi yang terpercaya. Keempat, cek keaslian foto. Pastikan selalu mengecek keaslian foto. Google Image dapat digunakan untuk mencari sumber-sumber foto yang asli. Kelima, ikut grup diskusi. Perbanyak pengetahuan tentang hoak dengan cara mengikuti beberapa grup diskusi. Ya.
Lanjutkan. Sekian Ya, sudah selesai. sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya Ya, silahkan. terkait hoak. Apakah fitnah termasuk hoak? Ya, karena informasi. Pakai pengeras suaranya. Ya. Ya, karena kedua informasi adalah informasi bohong yang disebarkan untuk menjelekkan orang atau nama baik orang lain. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya, bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Sudah. Ya. Kalau sudah selesai, silakan ditutup diskusinya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Nah, cyberbullying. Nah, ini dalam bahasa Inggris juga, ya. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media sosial. Nah, cyberbullying ini bisa dilakukan lewat ponsel. Kan sekarang ini kita setiap orang punya ponsel. Nah, jadi benda yang setiap hari kita pegang dimulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur itu kan. Nah, ponsel ini yang sering kita pegang. Kemudian komputer sudah banyak ya kan, komputer sekarang dan tablet. Nah, jadi dengan mengetik teks itu kita harus memilih dan memilah kata-kata mana yang seharusnya kita publish. Nah, baiklah, di sini Ibu menyimpulkan, ya kan? Tadi dari pembahasan yang kita pelajari yaitu adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial itu sangat penting karena adab mengatur tata cara dalam kita bermedia sosial. Kemudian banyak manfaat dalam penggunaan media sosial tadi, diantaranya memperlancar sarana komunikasi dan silaturahmi. Kemudian sebagai sarana bisnis. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini ada LKPD yang akan kalian jawab. Silahkan dijawab dulu. Ada beberapa menit waktunya lah. Siapa lagi yang belum dapat? Ya, satu lagi lah. Bagaimana tadi perasaannya mempelajari tentang materi ini? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Bagaimana perasaannya mempelajari media sosial? Ya, Ruminang. Senang lah. Ya. Yang lain, bagaimana mempelajari media sosial hari ini? Senang, ya, alhamdulillah. Pada bagian mana nih? Yang senangnya pada bagian mana? Kalau tentang
Iya. Nah, ya, benar. Apa yang dikatakan Rumina tadi? Ya kan? Mengetahui apa itu arti media sosial dan cara menghindari media sosial. Alhamdulillah hari ini semuanya senang lah. Dan setelah Ibu periksa tadi di sini sudah bisa menjawab. Nah, ada di sini yang ya kan? Nah, sudah ada yang sini jawabannya. Pengertian adab, media sosial, manfaat dari media sosial, ya kan? Dan apa penyalahgunaan media sosial. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira adakah dulu yang mau dikemukakan atau yang mau ditanyakan? Nah, ada waktu beberapa menit lagi nih. Kira-kira apa? Terkait materi kita hari ini, ya kan? Selain 3 kasus tadi, misalnya apa lagi yang kalian ketahui? Tadi kan mengemukakan 3 kasus. Apa lagi biasanya penyalahgunaan media sosial selain 3 kasus tersebut? Apa? Tadi kan ada apa? Berita hoax. Terus tadi apa? Body shaming. Dan yang ketiga ada cyberbullying. Baiklah, pada pertemuan minggu yang akan datang kita akan mempelajari menghindari akhlak majmumah. Apa itu akhlak majmumah? Akhlak tercela. Nah, yaitu menghindari akhlak majmumah. Yang pertama, perkelahian antar pelajar. Nah, perkelahian antar pelajar. Yang kedua, mengonsumsi minuman keras. Yang ketiga, narkoba. Jadi kita minggu depan mempelajari akhlak mazmumah tersebut dengan harapan bisa menghindari hal-hal tersebut. Baiklah, kiranya ini dulu pertemuan kita kali ini. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Ibu, mohon maaf jika ada salah perkataan atau perbuatan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari pelajaran hari ini, terutama adab dalam menggunakan media sosial. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.